Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi teks surat pribadi dan surat dinas. Kita langsung saja ke materinya. KD yang akan kita bahas adalah menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan dinas. Ya, tujuannya adalah setelah membaca teks surat pribadi dan surat dinas, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Ya, di sini Ustazah menampilkan sebuah teks ya. Menurut kalian, surat tersebut merupakan surat pribadi atau dinas? Ya, di sini surat tersebut merupakan contoh dari surat dinas ya. Kenapa? Karena surat dinas memiliki kop surat. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menelaahnya. Nah, unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini ada dua contoh surat ya. Sebelumnya tadi kita sudah mengetahui bahwa surat tersebut merupakan surat dinas. Nah, dari kedua contoh surat tersebut, di antara kedua surat ini, yang mana nih? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Yang sama dengan surat sebelumnya tadi. Ya, menurut kalian yang bagian sebelah kanan atau bagian yang sebelah kiri? Nah, ternyata surat yang sebelah kanan ini merupakan surat dinas. Sama seperti surat ini. Ya, berarti kalau ini surat dinas, yang sebelah kirinya adalah surat pribadi. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat unsur-unsur dari surat pribadi. Ya, ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, setiap surat maupun itu surat pribadi atau surat dinas, dia harus menuliskan tanggal penulisan suratnya. Ya, di surat pribadi ada tempatnya, ada tanggalnya, ada bulannya, dan ada tahunnya. Jadi menandakan bahwa surat tersebut baru dibuat. Jadi ketika kita dikirimi surat, kita tahu bahwa surat itu surat terbaru. Kedua, ada tujuan suratnya. Nah, tujuannya untuk siapa? Untuk orang tuaku. Nah, itu kita harus tahu nih, tujuan surat kita dikirim ini untuk siapa. Salam pembukanya, lumrahnya atau dominannya, salam pembuka di setiap surat itu adalah Assalamualaikum. Ya, itu salam pembukanya. Kedua, selanjutnya ada isi surat. Nah, di sini isi surat itu tentang apa kira-kira? Setelah kalian baca teks ini, menurut kalian surat pribadi ini isinya tentang apa ya? Nah, ternyata isi surat tersebut adalah menanyakan kabar. Ya, menanyakan kabar seorang anak yang menanyakan kabar kepada orang tuanya. Setelah isi surat, harus ada salam penutupnya. Di mana-mana kalau ada salam pembuka pasti ada salam penutupnya. Tidak mungkin ada salam pembuka tapi salam penutupnya tidak ada ataupun sebaliknya. Nah, salam penutupnya kalau tadi kita mengucapkan Assalamualaikum, berarti salam penutupnya yaitu Waalaikumsalam. Di dalam surat pribadi, jangan lupa kita untuk menuliskan identitas pengirim suratnya. Dalam contoh surat ini, yang membuat surat adalah Sinta. Sinta merupakan anak, ya, seorang anak yang mengirimkan surat kepada orang tuanya. Lanjut. Nah, ini lebih jelasnya ya. Surat pribadi. Tanggal surat menunjukkan tempat tanggal surat tersebut dibuat. Alamat surat, alamatnya ke siapa? Salam pembukanya seperti apa lumrahnya? Isinya, di dalam isi surat tersebut meliputi ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ini harus ada di dalam surat pribadi ya. Pembukaannya apa? Kalimat yang digunakan untuk mengantar isi. Pembukaannya, pendahuluannya. Baru isinya apa? Tentang segala sesuatu yang akan kita sampaikan. Baru penutupnya.
dan salam penutup. Itu tadi kita melihat unsur-unsur dari surat pribadi. Selanjutnya, kita akan melihat unsur-unsur dari surat dinas. Ya, di sini di surat dinas ini unsur-unsurnya lumayan agak banyak dari surat pribadi. Kalau di surat pribadi itu mungkin hanya ada 5-6 poin, tetapi untuk di surat dinas ada 11 poin. Ada 10 atau 11 poin, ini 11 poin ya. Kita bahas satu persatu. Ini nomor 1 itu ada kepala surat. Jadi ketika ustazah memberikan 2 surat A dan surat B, dan ustazah tanyakan, nak, ini yang mana surat pribadi dan yang mana surat dinas? Kalian sudah tahu. Tapi jawabnya bukan itu ustazah, yang ada di atasnya itu merupakan surat dinas. Nah, yang di atas itu apa namanya? Nah, namanya adalah kepala surat atau kop surat. Jadi kalian tahu, ustazah yang membedakan adalah kop suratnya ustazah itu merupakan contoh dari surat dinas. Jadi sudah tahu namanya ya. Yang kedua, ada nomor suratnya. Nah, ini. Nomor surat itu dikeluarkan oleh pihak sekolah, karena di sini dari sekolah, jadi pihak sekolahlah yang mengirimkan suratnya. Ya. Ketiga, ada tanggal suratnya. Nah, bedanya dengan surat pribadi, kalau surat pribadi kan dituliskan tuh tempatnya, misalnya Surabaya. Tetapi kalau surat dinas kita tidak menuliskan tempat. Kenapa ustazah? Karena sudah diwakilkan di kop surat ataupun kepala surat ini. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan di sini nama tubannya. Alamat tubannya tidak usah. Jadi tinggal tanggal, bulan, dan tahun saja. Begitu ya. Yang ketiga, dan selanjutnya adalah lampiran. Nah, lampiran ini ditulis jika di dalam surat tersebut membutuhkan berkas-berkas pendukung. Nah, nanti kita bahas di isinya ya. Kalau dia tidak ada lampiran itu tidak perlu dituliskan, mungkin boleh dituliskan lampiran tetapi tidak ada isinya. Boleh di tanda stripkan saja. Selanjutnya adalah perihal. Nah, di dalam surat dinas ini, hal apa sih yang akan kita sampaikan di dalam surat tersebut? Nah, di sini. Ini berhubung permohonan izin, jadi kita bisa tahu nih dari awal, oh ternyata ini isinya tentang surat izin. Selanjutnya, yang keenam itu adalah alamat suratnya. Nah, ini kita kirim ke siapa nih surat? Dalam hal ini, surat yang ustazah tampilkan ini ditujukan kepada wali murid ya, karena minta izin kepada orang tua untuk anandanya mengikuti pramuka. Jadi dituliskan ya. Setelah itu yang nomor 7 ada salam pembukanya. Kalau di surat pribadi salam pembukanya bebas ya, mau assalamualaikum, mau salam kangen dan lain sebagainya. Tetapi umumnya jika di surat dinas kita menggunakan salam pembuka dengan hormat. Ya, kita menggunakan dengan hormat. Dengan dua kata ini kita sudah mengetahui bahwa surat tersebut adalah surat dinas. Ya, itu yang membedakan. Yang kedelapan, isi suratnya. Nah, tadi nih berkaitan dengan lampiran ya. Isi surat di sini meminta izin kepada orang tua agar anandanya diperbolehkan untuk mengikuti pramuka selama 2 hari. Nah, di sini sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan jadwal kegiatan. Nah, ini dia yang dimaksud tadi lampiran. Nah, pihak panitia melampirkan satu berkas jadwal kegiatan. Makanya dia menuliskan di sini satu berkas, yaitu jadwal kegiatan. Nah, kalau sifatnya hanya pemberitahuan ya dan tidak ada lampiran itu kosong. Karena berkaitan dengan surat tersebut ini menunjukkan permohonan izin, berarti harus ada lampirannya. Ya. Yang selanjutnya yang ke-9 penutupnya nih. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya yang ke-10 ada
ada salam penutupnya tadi ya, sudah salam penutupnya. Nah, di sini ada mengetahui. Nah, mengetahui kepala sekolah dan ada ketua panitia. Kenapa Ustazah kalau di surat dinas harus ada mengetahui kepala sekolah? Tujuannya adalah memperkuat surat tersebut. Jadi, ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak sekolah melalui kepala sekolah itu bisa bertanggung jawab. Ya. Orang tua pun bisa mempercayakan karena sudah ada tanda tangan kepala sekolah dan cap dari kepala sekolahnya di situ. Karena ini berkaitan dengan kepanitiaan, berarti di sini kita menuliskan ketua panitia ataupun bisa juga sekretarisnya. Begitu ya. Nah, di sini perihal kop surat ya, tempatnya, salam pembukanya, isi suratnya di mana. Setelah itu salam penutupnya, dalam tanda tangannya nih, nama pengirim surat. Nah, ini ada jabatan pengirimnya, tanda tangannya, stempelnya, namanya, keterangan lain misalnya ada NIK-nya dan jabatan pengirim suratnya. Nah, itu tadi ada beberapa agak lumayan banyak dari unsur-unsur surat dinas ya. Ustazah berharap kalian bisa mengetahui perbedaan dari unsur-unsurnya, yang di dinas ada berapa dan di pribadi ada berapa. Tetapi di dalam perbedaan itu kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada persamaannya juga. Kalian bisa cek sendiri ya, persamaan dari pribadi dan dinas. Nah, di sini Ustazah mengaitkan pembelajaran kita dengan Quran surah Al-Alaq. Karena surat itu kita membaca, kita menuliskan dan kita memahami ya, agar kita bisa mengetahui surat itu kita buat untuk siapa dan maknanya apa untuk kita. Nah, begitupun dengan surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha kuasa, maha mulia. Nah, di sini kita harus memahami, kita harus membaca, memahami dan mengamalkan bahwa kita itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, itu ya. Di surat kita harus memahami isi surat, tetapi di surat Al-Alaq ini kita memahami bahwa Allah yang menciptakan kita dari segumpal darah. Mungkin itu sekian dari Ustazah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustazah Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.